Masih di Satu Meja Forum, saya langsung ke Mas Arief. Mas Arief, Ya. singkat aja ini closing gitu. Ya. DPR itu apa sih yang diharapkan nanti kalau jadi dipanggil? Apa yang ingin tujuan utama itu menghadirkan itu? Apa yang mau diklarifikasi, poinnya apa, dan apa yang ingin didorong oleh DPR dalam kasus ini? Kalau kita kan bicaranya kan dalam perspektif mitra, Oke. lebih ke pengawasan. Ya. Lebih bagaimana kita mengawasi. Makanya mungkin nanti kita akan bicara tentang masalah izin tora dan Oke. izin pelepasan haknya. kawasan. Oke. Tidak bicara itu, tapi kan nanti dari situ kan kita akan tahu bahwa memang sudah ada proses yang terjadi pelepasan ini. Nah, nanti kan mungkin kaitannya dengan masalah bupati itu kan proses selanjutnya. Ya. Kan ini kan tidak Dan bicara. jangan lupa Mas Arief, ada satu hal yang kontribusi dari Komisi 4 seandainya dipanggil nanti. Konstruksi pertanyaannya itu akan membuat teman-teman KPK, oh ternyata begini mekanismenya. Kalau Ya. itu terbuka. Ya, makanya kan nanti kita akan bicara tentang proses Oke. izin pelepasannya. Karena memang itu haknya dari kementerian. Ya. Nah, kita mengawasi. Dari situ kan sampai ada akhirnya bertemu dengan bupati itu kan hal lain. Bukan urusan dari kita. Bukan masalah hukum. Karena kita tidak bicara perspektif hukum. Pasti kita bicara perspektif fungsi pengawasan kita. Nah, itu nanti kalau memang itu terjadi prosesnya seberapa banyak, sejauh apa sudah dilakukan. Karena kan ini berkaitan dengan izin. Ya. Mungkin kan 1.800 kan juga belum mencakup semuanya. Ya. Nah, kita nggak tahu. Nah, biar proses ini kita bicara tentang prosedurnya. Nah, ada proses sampai ke masalah bupati bertemu terus menyerahkan uang itu kan bukan urusan dari itu DPR pasti. sebenarnya. Tapi dalam konteks pengawasan kan Anda punya kewenangan untuk mengatakan ini harus dikoreksi nih model-model. Harus dikoreksi. Oke. Dan intinya kan Ditemukan ada pelanggaran prosedur. ya, kami kan selalu mendukung program Bapak Presiden untuk mencapai ekonomi 8%. Oke. Salah satunya adalah kalau untuk mempercepat proses itu adalah penegakan hukum. Kalau memang ini secara prosedur menyalahi masuk ke wilayah ranah hukum, Oke. ya pasti kami DPR akan selalu mendukung Oke. langkah-langkah dari aparatur hukum terutama KPK. Oke. Bang Saur, tadi kan Anda mengatakan ini suap. Ini suap. Sebagai pegiat anti korupsi, Anda yakin KPK berani sampai ke sana? Mumpung ada orang KPK-nya di sini. Saya sangat yakin. Oke. Sangat yakin. Saya kembali, KPK ini sudah mulai kembali rohnya yang dulu lagi gitu ya. Tapi sore hari ini juga kita mau encourage mereka. Don't care about politik karena memang presiden sudah membuktikan. Justru nanti kalau teman-teman ragu-ragu malah itu membuat keraguan kepada teman-teman. Tapi saya personally percaya kepada mereka. Dan yang kedua gini loh Mas Yogi. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan, hari-hari kita ini kan hanya kita lihat merampok uang rakyat, korupsi dari satu korupsi ke korupsi yang lain. Nah, ada satu pepatah mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang dengan mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya insanity, itu gila katanya. Maksud saya begini, teman-teman di KPK, saya kira political presiden, pemerintah nggak perlu diragukan lagi. Nah maksud saya gini loh, salah satu perlu efek jerah itu, kenapa pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang KPK itu belum pernah kita terapkan untuk melakukan ancaman tuntutan hukuman mati. Toh dalam rejim hukum pidana kita, kalau toh misalnya seseorang dihukum mati tidak otomatis dieksekusi. Ini menurut saya itu bisa deterrent efek. Itu yang pertama. Kedua saya kira ongkos politik karena sampai sekarang ini kalau tidak salah sudah sampai 360 teman-temannya Arief. Ya bukan Arief ya, yang menjadi pesakitan terpidana KPK. Dugaan saya ini karena desain politik kita yang begitu banyak uang sehingga seperti Sekda hanya mikir apalagi yang dilelang, siapa lagi diperas. Ini adalah korban 287 juta Indonesia. Itu loh menurut saya, Mas Budi. Itu mungkin juga menjadi pertimbangan yang serius. Ya, pasti dipertimbangkan oleh Intinya Mas, hukum harus berjalan, tapi tetap harus mengedepankan asas praduga. Oh ya pasti. Ya, ini itu penting. dalam konteks Alas kita dari awal sampai akhir tetap ada asas praduga tak bersalah. Tetapi kan kita juga harus memastikan bahwa namanya integritas itu harus penting di pejabat tinggi. Saya ingin terakhir ke Mas Budi. Mas Budi tentu harapan tinggi kepada KPK. Tadi sudah diberikan komplimen oleh Bang Saur bahwa kita KPK minta juga dia mundurkan diri kan selalu gitu kalau kita ini begitu. Saya tidak mau berasumsi berspekulasi, tapi kira-kira dari konstruksi hukumnya tadi sudah mengatakan ada temuan, sampaikah pada ini penyuapan kaitannya dengan izin pelepasan kawasan hutan? Ya, oke. Mas Yogi. Yang pertama saya ingin
menyampaikan ya tadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Presiden ya, betapa Pak Presiden kita itu sangat concern soal tata kelola hutan gitu ya. Artinya jika sampai ada korupsi dalam kehutanan, ini juga pasti akan menjadi intensi KPK. Ya. KPK sudah lama masuk, tidak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan. Tapi ketika KPK tidak kurang-kurang melakukan pencegahan, masih ada korupsi, maka kami juga tidak segan untuk masuk ke ranah penindakan. Ya. Terkait dengan perkara ini, Mas Yogi, tentu kita akan dalami bagaimana inisiatif-inisiatif itu muncul. Karena kalau kita melihat sequelnya, ini bukan suatu rangkaian peristiwa yang terputus, tapi ini menyambung, gitu ya. Dari proses Bupati minta sejumlah uang kepada KUD, ya terkumpul, dikonversi menjadi Singapura dolar, kemudian diserahkan ke Pak Menhub, ya. Uang dalam bentuk dolar tersebut dalam amplop, ya, artinya itu kan sebuah rangkaian gitu ya. Tinggal nanti kita akan lihat motif di setiap partnya gitu ya. Kita akan dalami itu, karena kalau kita kaitkan dengan tusinya bahwa Pemda ini sebetulnya hanya punya kewenangan soal rekomendasi teknis, ya, yang berkaitan dengan tata ruang gitu ya. Soal kewenangan pelepasan izin itu otoritas penuh Kemenhub. Nah, itu pasti akan juga jadi poin analisis kami. Begitu Mas Yogi. Oke, makin terang tadi penjelasan. Makin terang. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mas Budi. Integritas bagi pejabat negara adalah fondasi bagi jalannya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kewenangan besar yang dimiliki seorang pejabat negara harus dipagari oleh penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Aroma skandal yang merebak terkait relasi antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Bupati Suhardiman Ambi harus diklarifikasi secara tuntas dan transparan. KPK wajib mengutamakan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum bagi para pihak yang disebut-sebut terlibat dalam proses pelepasan hutan produksi terbatas.